Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengcustom helm TRX jadul ya. Ini nanti kita ganti spons, dalamnya kita ganti semua ya. Kita ganti baru sama pemotongan cakilnya ini ya. Cakilnya ini nanti kita lepas, kita potong ya. Nah, ini selesai pelepasan spons yang lama dan pelepasan yang cakilnya ya. Ini sudah kita lepas. Habis itu proses selanjutnya kita potong. Kita pendekkan cakilnya, kita pendekkan sebelah sini juga. Jadi dua sisi. Sama ini sponnya kita ganti yang baru. Ini pakai spons helm yang tidak terpakai, nanti bisa dipakai buat yang custom, buat mengcustom ini. Soalnya bawaannya itu styrofoamnya kurang panjang. Nah, kita cari spons yang panjang, yang penting bagian lehernya nanti setara, datar sama ini. Kalau kelebihan bisa kita potong. Nah, nanti kita potong. Sama ini juga kita potong ya. Ini kita potong bagian atas. Tadi kan ada kelebihan. Nah, ini bisa kita potong pakai cutter atau silet ya. Kita ratakan sama batok atau cangkang helmnya. Nah, kita potong pelan-pelan. Nah, udah selesai. Kita rapikan dulu. Nah, ini udah selesai ya, pemotongan styrofoamnya yang baru. Habis itu kita potong cakilnya ini ya, bagian moncong mulutnya kita potong. Pertama-tama kita garis dulu seberapa yang harus kita potong. Jangan lupa pakai penggarisan ya, biar ukurannya sesuai kanan kiri sama. Nah, ini sudah kita garis. Lalu sampingnya kita potong sebelah lubang yang lama ya. Nah, kita garis dulu kanan kiri, kita garis. Kalau sudah, kita lanjut proses pemotongan. Ini pemotongan pakai gerinda ya, mesin gerinda. Nah, kita potong pakai mesin gerinda. Nah, nanti kayak gini pemotongannya. Nah, cet ya, yang lurus. Nah, kita potong pelan-pelan. Usahakan tangan jangan getar, soalnya nanti kalau bergetar garisnya nggak lurus ya. Nah, kita potong pelan-pelan. Nah, terpotong satu, ganti sisi satunya, kita potong lagi pelan-pelan. Kita ikuti garisnya. Nah, sudah terpotong ya, kita rapikan samping-sampingnya, bekas potongannya kita rapikan biar nggak ada yang nyangkut ya. Nah, kita rapikan pelan-pelan juga
biasanya bisa pakai amplas juga, bisa kertas gosok itu bisa. Ini kan ini kita sudah potong ya, tinggal kita lubangi buat penyambungnya. Nah, kita lubangi kanan kiri. Nah, kita sesuaikan dulu. Nah, kita sesuaikan, kita ratakan ya. Nah, itu kan ada bekas lubang yang lama, kita tandai dengan spidol 2. Nah, kalau sudah, ganti sisi yang satunya. Usahakan presisi ya, biar nanti lubangnya kanan kiri sama. Nah, sudah kita tandai. Proses selanjutnya kita lubangi dengan bor ya. Kita lubangi dengan bor untuk menyambung. Nah, ini sudah kita lubangi. Kita coba pasang dulu. Nah, nanti bautnya bisa beli di toko Shopee kami juga ada baut untuk menyambung sambungan cangkang bagian depan mulut ini ya. Caranya mudah. Setelah kita lubangi, kita pasang. Nah, 1, 2, satunya sisi satunya lagi, 1, 2, kita pasang bautnya. Nah, satunya kurang 1. Nah, kita kencangi dengan obeng. Nah, sisi satunya juga. Nah, ini sudah selesai nih. Ini sudah selesai. Nah, tinggal pasang spons listnya yang hitam itu, atas bawah sama dalam. Nah, ini sudah kita potong ya. Nah, ini selanjutnya kita proses pemasangan listnya ya, pakai perekat lem G. Kita tempel satu sisi dulu ya, biar nggak lepas. Kita kunci dulu. Usahakan jangan sampai listnya keluar ya, soalnya yang lama itu nggak ada listnya. Kita pasang, kita tutupi list yang bagian pinggirannya helm lah, kita tutupi biar nggak kelihatan. Kita ganti pakai list helm yang biasa. Pasang, muter yang bawah. Ya, kita kunci dulu. Nah, kita tetesi lagi. Usahakan lemnya pakai lem G, jangan pakai Alteco. Soalnya kalau pakai Alteco itu lengketnya kurang, sama kalau pakai Alteco pasti butuh banyak, soalnya dia sedikit.
Nah, kita pasang melingkar, kita tetesi lem lagi. Nah, ini hampir selesai ya, bagian dalam ini, list bagian dalam. Tadi listnya sudah kita ukur ya, kita lebih sedikit. Nah, sisanya kita potong, usahakan mepet sama sambungan sisi satunya ya. Nah, ini hampir selesai sisi list bagian dalam. Nah, tinggal kita lem. Nah, oke, sudah selesai list bagian dalam, sudah terlihat bentuknya ya. Habis itu bagian luarnya, ini karetnya tadi sudah kita potong ya, kita sesuaikan panjang lingkaran helmnya. Kita kunci dulu pertama biar nggak lepas. Kita sambung, kita kunci lagi. Kita tutupi bekas sambungannya yang tadi ya, kita masukkan ke listnya. Kita tetesi lagi. Sama seperti yang bagian dalam tadi, kita ukur tadi, kita lebih sedikit. Kalau sudah selesai, kita potong, kita sambungkan sama sisi satunya.
sudah, kita lem. Nah, udah selesai ya. Sisi luar rapi, sisi dalamnya rapi juga ya. Nah, sudah kelihatan bentuknya. Oke, ini proses selanjutnya pemasangan spons yang baru ya. Nah, kita pasang dulu untuk merekatkan sponnya. Ini kita pakai lakban, kita kunci pakai lakban ya. Kita lingkarkan, jangan lupa ditekan agar presisi sama gabus atau styrofoamnya ya. Nah, ini sudah, kita masukkan. Kita pasang, kita sesuaikan sama seperti awal pemotongan kita tadi ya. Usahakan sama rata sama batok sisi dalamnya itu. Nah, kalau kurang ke atas bisa didorong sama obeng. Nah, kayak gini ya. Usahakan rata ini ya. Nah, kalau belum rata kita usahakan lagi. Nah, ini sudah rata ya. Sisi leher sama depan rata semua ini. Selanjutnya kita pasang pengait ya atau sabuknya. Jangan lupa yang bagian kuncinya ini sebelah kiri. Nah, kita pakai paku belah. Kita masukkan paku belah. Habis itu kita congkel agar pakunya membelah ya. Nah, kita congkel pakai obeng min. Nah, kayak gini caranya. Sudah, sisi satunya sama, jangan sampai kebalik ya. Nah, kita kunci pakai paku belah. Kita buka paku belahnya sama obeng. Nah, kayak gini. Habis itu kita kunci ya, biar nggak lepas. Tadi kan kita belah aja ya. Nah, kita belah itu tujuannya agar bisa diketok sama palu. Nah, kayak gini. Nah, kalau gini sudah nggak bisa lepas ya. Nah, ini nggak bisa lepas. Sisi satunya, nah, kita pukul lagi. Oke, udah selesai ya untuk pemasangan pengait atau sabuknya. Nah, udah dijamin kuat. Selanjutnya kita pasang ini bagian dalamnya ya. Kita sesuaikan lubangnya. Kita masukkan pasangan lubangnya ya. Ini 1, 2, satunya lagi 1, 2. Oke, kita tekan masuk. Nah, kita mau masukkan bagian samping biar mengunci nggak lepas ya sponnya ini. Nah, kita
Sudah selesai. Ini tinggal bagian pipi, spons pipi ya. Kita masukkan tali gesper tadi melewati spons pipi ya. Nah, ini bisa kita potong ini. Kalau nggak dipakai bisa kita potong. Biasanya bisa kita pakai untuk helm INK atau helm lainnya. Tapi untuk helm Honda TRX ini nggak terpakai, jadi kita potong. Sudah masuk. Kalau sudah masuk, kita rapikan ya. Kita rapikan, diatur agar sesuai sama helmnya. Soalnya ini kan helm lama ya, sponnya susah dicari. Jadi kita custom pakai spon helm standar. Jadi kita atur, pinter-pinteran ngatur kayak gitu ya. Ini yang sisi satunya kita masukkan gespernya, kita sesuaikan lagi agar rata sama helmnya ya, agar rata sama bentuk helmnya. Nah, ini sudah rata, tinggal masukkan bagian leher ya. Nah, kita sempitkan ini. Nah, sudah masuk semua, sudah terpasang ya, sudah selesai. Ini buat bagian mulutnya kita pakai yang lama, ini pakai yang lama, soalnya nggak ada pun kita harus custom jahit lagi. Ini pakai yang lama bisa, yang penting yang lama itu nggak sobek-sobek. Kita pasang yang lama. Nah, kita atur agar pas ya. Nah, ini sudah selesai nih pemasangan spons baru ya. Nah, ini kan rata ya. Nah, terlihatnya sesuai pas. Nah, ini tinggal pasang kaca aja ini. Selanjutnya kita pasang kaca. Nah, ini sudah selesai. Kali ini kita mau pemasangan kaca. Kita pakai kaca merek Injak yang model langsungan gini ya, nggak pakai pet. Ini sangat cocok untuk helm yang sudah dimodifikasi. Pertama kita ambil sisi tengahnya, kita cocokkan dulu. Nah, gini kita lihat samping sudah pas. Kita tandai yang tengah ya. Nah, yang tengah itu kita tancapkan baut untuk menempelkan kacanya ya. Ini baut. Nah, habis itu kita letakkan sini lagi buat melihat sisi sampingnya. Nah ini ya. Nah, sudah kita tandai pakai spidol buat yang sampingnya ya.
Kalau yang tengah kan nanti ambil tengahnya, kalau yang samping kan bisa digeser, jadi kita harus tandai pakai spidol. Ini udah, sama yang ini udah. Dilihat samping sama. Oke, di situ kita lubangi lagi. Nah, kita lubangi lagi, langsung pakai kancing padnya kita lubangi. Di situ sisi satunya usahakan kalau baut ini ditekan ya, soalnya nggak pakai keling, jadi ini manual. Nah, udah terpasang. Mari kita coba pasang kacanya. Nah, sudah sisi yang tengah ya. Kebalik. Nah, yang tengahnya sih. Nah, tengah. Ini yang samping. Ini kan udah digeser. Nah, jadi kalau nggak pas, bisa geser kanan kiri. Nah, sudah pas. Saya tekan. Tinggal yang satu. Kita geser lagi, soalnya kurang pas. Bisa digeser. Nah, kalau udah pas, kita tekan. Ya, udah terpasang ya. Rapinya kayak gini, sangat rapi sekali, menutupi semua sampai dagu ya. Ya, dari samping, depan, samping lagi. Ini sponnya udah terpasang, kancingnya ya. Kita rakit dari 0 sampai finishing semua ya, manual semua ini, mantap sekali. Untuk bahan-bahan apa yang perlu diperlukan bisa ditanyakan, nanti bisa diorder di toko kami. Nah, ini kalau posisi dibuka ya, sangat cocok sekali, masuk rekomendasi. Terima kasih, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.